Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang maha menyaksikan, yang maha menatap, yang maha tahu apapun yang ada dalam pikiran, maha tahu apa yang terlintas di dalam hati, maha tahu segala keinginan, maha tahu segala yang terbaik. Dialah Allah yang mengatur pertemuan ini terjadi. Semoga Allah ridho kepada kita semua. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkur wa dhanban maghfur wa amalan salihan maqbul wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, catatkan yang hadir, yang menyimak ini benar-benar menjadi hamba yang merasakan nikmatnya yakin padamu, nikmatnya beribadah, nikmatnya akrab dengan Al-Quranmu ya Allah. Mudahkan kami memahami Al-Quranmu, mudahkan kami mengamalkan Quranmu ya Allah. Mudahkan kami mendakwahkan Quranmu ya Allah. Berkahi majlis ini ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Taqabbal minna ya Arhamar Rahimin. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz Bobi. Semoga ilmunya ditambah oleh Allah, jadi cahaya bagi umat, dan diberi kemampuan mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah. Terima kasih sudah 1,5 jam mewakili. Apa kabar hadirin? Allah sedang menyaksikan pertemuan ini kah? Siapa yang paling beruntung di antara kita? Yang paling beruntung adalah yang setiap saat merasa disaksikan Allah, sehingga kesibukan terbesarnya adalah ingat kepada Allah. Kesulitan terbesarnya adalah sulit lupa kepada Allah. Karena bahagia, tentram, mulia itu berbanding lurus dengan tingkat zikrullahnya. Setinggi-tinggi zikir adalah senantiasa merasa Allah itu menatap dirinya, menyaksikan, mendengarkan, mengetahui apa yang ada dalam pikiran dan hati. Dan inilah yang disebut ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah wa innahu yarah. Orang yang beribadah kepada Allah, yang senantiasa merasa Allah menatap dirinya sehingga tidak ada tempat untuk berbuat maksiat. Ini adalah nikmat sangat besar. Kajian kita kali ini adalah bagaimana menghadapi waktu. Waktu dibagi 3. 1 yang sudah terjadi, 2 yang belum terjadi, 3 saat ini. Kalau kita tidak hati-hati, kita saat ini adalah saat penuh penderitaan karena yang lalu atau dan karena yang akan datang. Berapa banyak yang hari ini itu sengsara karena yang lalu.
Apakah dalam bentuk kejadian yang menyedihkan, sakit hati, merasa tertipu, terpermalukan, merasa dizolimi. Ada yang sampai saat ini tuh menderita oleh yang sudah lalu. Atau kita saat ini menderita karena yang belum terjadi. Duh, kapan saya bisa menikah? Padahal belum ada calonnya, tapi menderitanya dari sekarang. Bagaimana nanti harga tanah naik, saya bakal punya rumah tidak? Stres. Katanya sebentar lagi orang tua pensiun. Bagaimana rezeki? Stres. Wah, siapa presiden kita yang akan datang ya? Stres. Berikut itu rumus sederhana supaya tidak sengsara oleh yang lalu, tidak menderita oleh yang akan datang. Mau yang mana dulu yang dibahas, yang lalu atau yang akan datang? Kan? Yang jelas jawabnya hadirin, jangan kan? Disesuaikan dengan penderitaan masing-masing. Yang lalu, dengar ya, yang lalu sudah berlalu, selesai ya. Kalau sedang jalan, genteng jatuh kena jidat, bagaimana? Benjol. Alangkah bodohnya kalau mengatakan begini, saya tidak terima. Saya tidak terima. Tidak mungkin tidak terima. Itu tanda terimanya sudah jelas. Yang benar itu tinggal diobatin. Yang lalu itu sudah selesai. Tidak bisa diapa-apain. Kita tidak boleh merusak hari ini karena masa lalu. Ada yang dulu disakiti oleh suami, sampai sekarang diungkit-ungkit terus. Sebetulnya rumus bahagia itu sederhana. Dengar ya, mau bahagia, jangan mengingat-ingat yang tidak membuat bahagia. Apa? Ulangi. Ya sudah. Kalau suami bikin enak, nggak usah diingat yang enak. Kalau ingin bahagia, udah nggak usah ngingat-ngingat apa yang bisa membuat hati kita tidak bahagia. Ingat-ingat apa yang membuat kita bahagia. Nah, masa lalu itu sudah selesai. Bagaimana kuncinya? Satu ya, surat Al-Hadid ayat 22-23. Dari At-Taghabun ayat 11 dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yang yakin bahwa musibah itu terjadi dengan izin Allah, sudah diukur oleh Allah, pasti membawa kebaikan bagi orang yang beriman, yahdi qalbah, Allah akan memberikan petunjuk di hati kita. Dan Allah Maha mengetahui segala-galanya. Jadi yang sudah terjadi itu izin Allah, pasti. Kita ketipu, kita disakiti, kita difitnah, si itu tidak jadi menepati janjinya. Pokoknya yang sudah terjadi itu pasti izin Allah. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. 2. Al-Hadid ayat 22-23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini
dan juga pada dirimu, ma'asubami musibatin fil wala fi anfusikum, dan juga pada dirimu, illa kecuali sudah tertulis di lauh mahfudz sebelum kami mewujudkannya. Dan yang demikian itu inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi udah ada tulisannya, kita akan mengalami hal itu. Tidak ada yang tidak tertulis dan sudah nyata, sudah terjadi. Tidak ada kejadian yang tidak diketahui Allah, yang tidak tertulis dan sudah nyata terjadi. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang demikian itu supaya kamu tidak terlalu berduka cita dengan yang luput, dengan kejadian yang tidak cocok, dan jangan terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan padamu. Syukur harus, terlalu gembira yang jadi ujub tidak boleh karena udah tercatat. Dan Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Sudah. Wah, coba ya kalau orang tua saya bukan yang ini. Tidak bisa, sudah itu garisnya. Kita harus lahir dari bapak yang ini, dari ibu yang itu. Coba kalau saya ini ganteng, enggak bisa, udah itu jatahnya, hidung segitu, warna kulit begitu, enggak boleh, terima. Makanya dengan seperti itu hadis yang pasnya adalah begini. Bagaimana dengan yang sudah terjadi? Ridho. Faman rodiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho dengan apa yang sudah terjadi, takdir Allah, maka Allah ridho kepadanya. Kalau kita ridho, hati kita dibuat tenang oleh Allah. Masalah itu akan lebih mudah kita jalani dan berpahala. Kalau kita tidak ridho, kita menderita, dibuat sesek hatinya oleh Allah, masalah jadi lebih rumit dan jadi dosa. Kita ini milik Allah, hamba Allah, sesuka Allah mau menakdirkan apapun kepada kita. Pasti baik, walaupun menurut nafsu tidak cocok. Tiap orang punya kapling takdir masing-masing. Tiap perjalanan waktu ada episode-episodenya. Nggak akan monoton. Seibu sebapa saja beda-beda takdirnya. Benar? Ridho hadirin. Terima. Kalau udah nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal. Jadi bubur ayam spesial. Terima. Saya sekarang lagi paro begini, terima. Mau nggak terima gimana suaranya? Nikmati saja episode itu. Ya. Jadi kalau kita nerima, langsung lega, emang ini garis hidup saya. Pasti ada kebaikan di sini. Tapi saya ketipu, di sana ada kebaikan. Coba yang rugi itu yang mana? Yang kecopetan atau copet? Yang rugi yang mana? Aduh, jangan bikin jengkel hadirin. Mana yang rugi, yang kecopetan, yang nyopet? Nyo atau ke? Dua-duanya bareng. Yang pasti rugi itu yang nyopet. Kalau kita kecopetan, berarti ini ada karunia di sini. Mungkin uang itu bakal jadi masalah kalau di tangan kita. Atau Allah akan menambah pahala lewat hilangnya atau menggugurkan dosa, ya.
nggak ada bahayanya kecopetan. Yang pasti bahaya itu yang nyopet. Dia celaka oleh keburukannya. Kita jadi rugi kalau kita nggak ridho dengan takdir itu. Udah ngelamar, tiba-tiba batal menikah. Gembira atau sedih? Ya mendingan batal sebelum nikah daripada batal sehari sesudah nikah. Dengar ya, apapun yang sudah terjadi, ini qadarullah. Nah dalilnya, ini hadisnya sahih. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini do'if. Mukmin yang kuat lebih baik lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khairun, dan pada keduanya ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah, antusiaslah dengan apa-apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'zaz, janganlah kamu malas. Dengar nih lanjutannya. Wa in asabaka syai'un, dan jika menimpa kepadamu sesuatu, fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Jangan ngomong, duh seandainya begini, saya begini. Seandainya begini, begitu. Tidak boleh. Walakin qul qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Allah berbuat apa yang Dia kehendaki, Allah lakukan. Fa innallahu taftahu amal syaitan, karena perkataan seandainya membuka pintu tipu daya setan. Udah qaddarullah wa ma syaa fa'al, itu katakan. Udah, emang udah begitu. Enak hadirin kalau bisa yakin seperti itu. Udah, ban meletus. Bagaimana perkataannya? Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Qaddarullah wa ma syaa. Pak, ban meletus. Iya Bu, alhamdulillah. Semuanya juga milik Allah. Kenapa ban kita yang meletus? Karena sudah waktunya. Sudah tertulis di Lauh Mahfuz jam berapa, di mana ban meletus. Kenapa ya Pak ban kita yang ini? Karena ada rezeki tukang tambal ban di dompet kita. Ayo kita anterin. Bang, ada berapa bocornya? 1 Pak. Tambahin dong, ya kan. Kita biasa minta tambah, ya kan. Ya gampangin aja. Dulu saya punya rumah, terus saya usahanya udah selesai. Waktu episode punya rumah sampai tanggal sekian, lalu episode ngontrak sekarang, ya udah nggak usah dipikir-pikir. Itu dulu tuh rumah saya udah selesai, diam ya. Sekarang rumahmu yang ini kontrakan, ada waktu-waktunya. Jangan suka ngungkit-ngungkit. Kan ada yang naik mobil sama istrinya ngobrol sama tukang pom bensin, abang-abangnya. Suaminya nanya, siapa tuh Mi? Kok ngobrolnya kayak akrab banget? Mantan Pak, katanya. Suami langsung sombong. Untung ya nikah sama papi jadi istri direktur. Kata istrinya, salah. Papi untung nikah sama saya makanya jadi direktur, katanya. Saya nggak tahu nih mana yang benar. Capek-capek mikirin istri orang, benar. Sudahlah, yang lalu sudah berlalu, ya. Bu, jawab. Buat yang punya suami ya, yang belum nggak usah mikirin, capek nanti. Namanya juga belum ada. Suami punya kekurangan, kesalahan tidak Bu? Punya. Ada kebaikannya enggak?
Mana yang bisa bikin ibu bahagia? Memikirkan kejelekan, kekurangan suami atau kebaikannya? Ngapain makanya nyari-nyari kejelekan suami? Udah. Tapi saya itu ingin suami saya itu orangnya baik, soleh, hafiz Quran, duitnya banyak, halal. Justru kan yang itu nggak mau sama ibu. Udah terima yang ada. Gimana? Emang takdirnya yang sekarang yang ada. Mending syukuri aja. Jangan ngungkit-ngungkit yang lalu. Bapak juga Pak, udah selesai. Dari kemarin kesalahan istri yang lalu udah selesai. Tapi dulu suami saya ngaco, siapa tahu udah diampuni oleh Allah. Mau ngapain? Ayo, amalkan surat Ali Imran 134, ya, yang kemarin kita bahas. Ciri ahli taqwa, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yang wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Udah enggak usah marah, maafkan dan berbuat baik. Selesai. Mau apa kita capek mikirin kejelekan? Jangan-jangan nanti dia mengulangi, kata siapa? Kenapa kita suudon? Ya tapi dia udah 2 kali. Siapa tahu itu udah selesai. Gimana kalau nanti terjadi lagi? Kan belum. Kenapa kita menderita oleh yang belum terjadi? Aduh, gara-gara jalan ini diperbaiki, toko saya omsetnya jadi berkurang. Saya tiap hari rugi 2 juta. Harusnya sehari 5 juta, sekarang cuma 3 juta. Sok tahu rugi dari mana? Emang sekarang rezekinya cuma segitu? Kok nyebut rugi sih? Karena ada orang yang suka ngitung yang belum ada, seakan-akan udah jadi rezeki dia. Harusnya saya dapat 5 juta. Kata siapa? Yang ngebagiin rezeki itu Allah. Kalau Allah mau ngasih rezeki segitu, pasti itu yang datang. Tapi kan yang dulu saya bisa 5 juta sehari, itu waktu itu rezekinya segitu. Maaf. Jadi low bed, suaranya harus rendah. Jadi ya, waktu itu rezekinya segitu, jelas. Sederhanakan saja. Setuju? Enak hadirin? Mau ngapain capek-capek mikirin yang bikin sakit hati? Ada WA, kata-katanya nggak enak, nggak usah dibaca. Ada orang ngomong, kata-katanya nggak enak, marah-marah, jauhin teleponnya. Misal atasan marah, ya jauhkan. Kira-kira 10 menit. Maaf bos, suaranya putus-putus, mohon diulangi. Coba gitu ya enggak. Insya Allah tidak dimarah lagi karena saudara dipecat. Udahlah, dibikin mudah hidup ini ya. Mau ngapain capek, belum tentu panjang umur. Kuncinya yang lalu itu ridho. Kemudian apa? Asyura ayat 30. Ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpa dirimu itu disebabkan tanganmu sendiri. Artinya kepahitan yang menimpa kita tuh, itu kita yang ngundang. Saya ditipu, ada dosa kita tuh. Tapi saya tidak pernah nipu orang, mungkin tidak nipu. Tapi ketika belanja,
beli dukuh, nyobain yang bagus-bagus, habis 10, beli 2 ons, ya, itu kan zolim. Atau nawar, karena orangnya lagi kepepet, kita beli, ditawar, padahal kita tahu dia perlu uang, itu kan zolim. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ali Imran ayat 5. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Allah tahu semua kelakuan kita setiap saat. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu bagi dirimu sendiri. Kalau kita berbuat buruk, itu balik ke kita. Tidak ada, hadirin, yang tidak dilihat Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Al-Hadid ayat 4. Dan dia, Allah, bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah Maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Jadi dosa kita dari balik itu kalau tidak tobat, balik ke kita. Nah, di antaranya berbagai kepahitan itu datang karena dosa kita. Jadi harus bagaimana? Sudah ridho, tobat. Itu kuncinya supaya lega. Hasilnya kita diridhoi Allah dan dicintai Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi kalau ingat, aduh dulu suami saya menyakiti, ini tuh buah dari dosa saya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Benar, mungkin suami bikin salah nyakitin, tapi yang mengundang bencana itu menimpa pasti dosa kita. Ini beneran, hadirin. Ada seorang istri yang marah karena suaminya berbuat salah, tapi lambat-lambat jadi istrinya yang minta maaf. Kenapa? Sesudah menyadari, ini banyak, saya belum jadi istri yang baik, saya belum tahu terima kasih, saya sering nyakitin. Jadinya yang tadinya sakit hati, jadi minta maaf. Karena masa lalunya disikapi dengan 1, ridho, 2, tobat. Jelas? Siapa yang membahayakan diri kita? Dosa orang lain atau dosa diri sendiri? Jawab. Dosa tetangga atau dosa kita? Bu, ibu, yang membahayakan bagi istri dosa suami atau dosa diri sendiri? Jawab. Kenapa ibu capek-capek menyelidiki dosa suami? Masing-masing nanti di akhirat. Gak bahaya dosa suami, gak bahaya. Malah jadi pahala buat ibu. Yang pasti bahaya adalah dosa diri sendiri. Pak, mana yang bahaya? Dosa kesalahan istri atau dosa kesalahan diri sendiri? Enak aja dua-duanya. Kita lelaki, ada dosa istri yang kita pikul karena kita enggak bisa mendidik dengan benar. Ada dosa istri yang dipikul oleh dirinya sendiri, dan yang pasti dosa kita akan dipikul sendiri. Makanya jangan ribet dengan dosa orang lain kalau tidak jadi kewajiban kita untuk tahu dan memperbaikinya, ya. Mengapain juga segala dipikir. Gak usah menyelidiki kekurangan capres, pusing. Ada urusan, tinggal istiqoroh aja nanti kalau mau. Nanti pilpres tenang, ya. Ingat ceramah yang lalu, tidak ada lagi kecebong dan kampret. Karena sudah bersatu, namanya kecepret. Belum tentu kita ada umur 2024, ya kan?
Dan Tuhan kita tuh bukan presiden, Tuhan kita tuh Allah. Makanya rileks saja. Tinggal pilih mana yang kira-kira paling takwa, istiqoroh, coblos, bismillah, selesai. Belum tentu jadi juga, nggak apa-apa. Ada yang menentukan presiden mah bukan pemilu, Allah. Karena jabatan presiden itu bukan tanda kemuliaan, bukan tanda kesuksesan, tapi tanda ujian yang sangat berat, harus dipertanggungjawabkan. Makanya saudara nggak usah pengen jadi presiden. Siapa yang mau ngangkat ya? Tadi saya ngomong apa jadi ke presiden lagi? Oh ya, yang lalu ridho, kemudian tobat. Jadi tenang. Pokoknya jangan sampai hari ini rusak oleh pikiran masa lalu. Tapi hari ini harus jadi kebaikan gara-gara masa lalu. Kebaikan itu datang dari keridhaan Allah dan kecintaan Allah. Ridhonya Allah datang kalau kita ridho, cintanya Allah datang di antaranya kita tobat. Bagaimana yang akan datang? Yang akan datang belum tentu ada. Belum tentu panjang umur kita. Ya tapi masalahnya masalahnya apa? Saya dengar katanya nanti akan ada perang dunia ketiga. Segala bagaimana kalau Amerika perang dengan Rusia? Biarin lah. Bagaimana kalau nanti saya ketembak? Ya matilah ya. Ribet-ribet amat. Harga tanah sekarang naik terus, makin mahal. Saya nggak bisa beli rumah, ya nggak apa-apa. Ngontrak aja. Justru itu kontrakan juga mahal, ya nggak usah ngontrak lah ya. Ngalir saja hadirin. Yang akan datang itu belum tentu ada umur. Dan yang kedua, yang akan datang itu gaib. Kita tidak tahu. Ini ayah pulang dari sini rencananya pulang ke Bandung. Demi Allah tidak tahu apa yang bakal terjadi di jalan. Tapi Allah Maha tahu. Apa yang akan datang itu Allah Maha tahu dan sepenuhnya ada dalam genggaman Allah. Tidak akan terjadi apapun illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Orang mau janji apapun ke kita gak akan kejadian kalau Allah tidak izinkan. Orang ngancam, semua jin dan manusia ngancam mau mencelakakan kita, enggak celaka tanpa izin Allah. Kita itu milik Allah. Lahir batin kita ini dalam genggaman Allah. Enggak bisa luka tanpa izin Allah. Enggak bisa jatuh sehelai rambut pun tanpa izin Allah. Kita enggak bisa mati kecuali dengan izin pemiliknya. Maka jangan takut dengan apa yang belum terjadi. Kalau kita cemas, kita takut, kita tawakal ke Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal ke Allah, Allah cukupi. Allah sudah tahu keperluan kita, keinginan kita. Allah sudah tahu apa yang terbaik bagi kita. Kalau kita tawakal, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang tawakal. Jelas. Jadi yang akan datang itu pasrahkan ke Allah sambil sempurnakan ikhtiar. Naik mobil, saya tidak tahu nanti pasang safety belt, doa bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billah. Sepanjang jalan usahakan zikir. Sudah, kalau perlu sedekah duluan. Nanti gimana kalau terjadi? Ya terserah Allah. Kita kan hamba Allah. Mau diapain aja oleh Allah enggak apa-apa. Allah itu maha baik, maha pengasih,
Maha Penyayang, nggak pernah berbuat zolim. Kita mau diapain aja oleh Allah, suka-suka Allah. Enak kan? Enak tidak. Sebetulnya saya tidak boleh ngarep-ngarep jawaban ya, bikin jengkel. Nah, jadi yang belum terjadi itu pasrahkan ke Allah sambil sempurnakan ikhtiar kita, perencanaan yang bagus, prepare yang bagus, tapi yakin yang bisa memberikan terbaik adalah Allah. Gak usah takut, mau cocok gak cocok dengan keinginan kita, gak ada masalah. Gimana kalau ternyata Allah memberikan yang tidak cocok, dibuat ridho hati kita. Pedihnya hati itu bukan kejadiannya, enggak nerimanya yang pedih itu. Ingat cerita yang lalu, ada yang mau nikah, 2 pasang. Ini udah siap, ini udah siap, udah sewa, udah undangan, dua-duanya batal. Yang satu depresi, ngebentur-bentur keningnya ke tembok, menjerit-jerit histeris, bapaknya marah, dendam. Yang ini sujud syukur, bapak dan ibunya juga tenang, tidak ada marah. Kenapa? Ini sama-sama mau nikah, sama-sama batal. Karena yang ini istiqoroh ke Allah, dan selama menjelang pernikahan tidak pacaran, tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Dan ketika batal, sujud syukur, berarti ini Allah mengabulkan. Tapi kenapa Allah kok tidak membatalkan sebelumnya? Ini malah udah undangan. Ya pasti di sini ada hikmahnya, ngerejekiin tukang undangan, ngerejekiin catering. Gimana? Di sini ada pahalanya, di sini ada penggugur dosa. Kita malu dong oleh orang, gak usah malu, tinggal bikin aja surat pembatalan maaf, qadarullah, Allah punya rencana yang lebih baik, tidak jadi pernikahan besok, semoga ada hikmahnya dan mohon doa. Gak ada malu, kenapa malu sama orang? Ini takdir terbaik dari Allah. Yang ini ngebentur-benturin ke tembok, marah-marah, dan tetap tidak jodoh, mau apa? Kenapa bisa begini? Karena tidak tawakal. Mungkin pedih ini karena dosa sebelum nikahnya banyak yang dilakukan, sehingga tebusannya kepahitan seperti itu. Udahlah, jangan takut dengan yang belum terjadi ya. Ada yang belum nikah ini, saya nggak nanya siapa-siapanya ya. Sing sabar ya, belum ada ya kan. Itu masalahnya ibu saya, ibu suka nanya, kapan kamu nikah? Bilang aja begini, ibu selalu nanya saya nikah. Ibu ingin saya nikah kan? Iya nak. Nah ibu udah nikah, ingin saya nikah. Apalagi saya bu, belum sama sekali, boleh ngomong gitu jelek. Ibu doakan aja. Mana kamu calonnya? Ya Allah yang maha tahu. Saya juga ingin, tapi dah Allah yang ngatur bu. Mungkin hikmahnya supaya saya bisa berbakti ke ibu lebih banyak. Gak ada yang bisa menakdirkan sesuatu tanpa izin Allah. Gak bisa. Gak bisa. Kembalikan ke Allah ya. Gak usah sibuk dengan aduh karir saya gimana, tenang aja lah. Jadi gimana pentingnya hari ini disyukurin. Hari kita tuh hari ini, saat ini. Gak usah takut nanti dan besok. Lakukan apapun yang Allah sukai saat ini, biarlah besok lusa Allah yang ngatur. Persis kan naik angkot hari ini bayar, besok gratis. Itu kan naik angkot gitu. Hari ini bayar, besok gratis. Jadi pas naik angkot, asik hari ini bayar, besok gratis. Terus aja sampai tamat. Hari ini, sekarang ini.
Qadarullah Pak, pulang haji kemarin suara hilang, kemarin hilang, susah bicara. Gimana besok? Ya besok kan belum kejadian. Jadwal hari ini lumayan, subuh, duha, ini dari sini terus ke Bandung. Badan masih lemes, jalanin aja. Pagi tadi Qadarullah subuh ceramah, keluar suaranya ya. Alhamdulillah bisa bicara, sempurnakan. Selesai ceramah, tidur langsung 1,5 jam karena memulihkan diri. Alhamdulillah, pas di Al-Azhar tadi keluar lagi suaranya. Alhamdulillah, di jalan ke sini tidur lagi. Sampai di sini keluar kan? Padahal kalau dipikir dari kemana, gimana ceramahnya nggak bunyi, bunyi kan? Jadi nggak usah ribet, jalanin aja. Yang penting hari ini, saat ini kita disukai Allah, itu yang paling penting. Syukuri yang ada, serahkan ke Allah yang belum ada. Beres ya. Mau gimana aja besok, yang penting kita udah niatnya baik, ikhtiarnya ihris ala mayan fa'uk, ikhtiar yang bagus, doa yang maksimal, pasrahkan ke Allah. Mau diapain aja diri kita, enggak apa-apa, pasti baik. Enggak ada Allah berbuat zolim ke hambanya. Enak begitu hadirin? Enggak usah kebanyakan mikirin rezeki. Kalau mau stres tuh waktu kita bayi dulu. Belum bisa apa-apa, enggak tahu apa kan harus, aduh gimana nih, enggak. Dulu aja lahir kaget itu karena kaget aja lihat bapak, lihat ibu. Ngalir saja. Ini ada yang sepuh-sepuh enggak? Ustaz Bobi umur berapa sekarang? 46. Kenapa remaja terus? Saya mau 62 nih Ustaz, udah aki-aki. Apa 65? Minggu depan. Kok nggak pernah bareng dari dulu 62. Sekarang saya 62 jadi 65. Gimana sih? Tapi terserah aja lah. Pokoknya yang penting bahagia lah. Di Mekah kemarin dapat ilmu. Ada seorang usia 70 tahun sehat, segar, ceria terus, awet muda. Ditanya, Ustadz, Syekh, apa rahasianya kok segar terus, kelihatannya tenang? Rahasia saya tuh sederhana aja. Saya tidak mau berdebat, tidak mau berargue, tidak mau debat kusir. Masa sih hanya dengan tidak mau berdebat aja hidup bisa tenang? Mana mungkin? Saya setuju dengan saudara. Emang ini gurau tingkat tinggi nih nggak pada ngerti Ngerti nggak sih? Tapi ngerti nggak? Ngerti tidak? Jadi karena yang diajak ngobrol, masa kayak gitu? Oh ya saya setuju. Langsung beres urusannya. Ngapain kita segala dibertengkarin ya kan? Nonton sepak bola, ini ngaco nih, harusnya Messi itu nggak usah kesini, itu ke tanah so tahu. Oh saya setuju, beres. Mau ngapain buang-buang waktu ya kan? Kita waktunya dikit, belum tentu panjang umur. Waktu kita tuh ini menentukan ke depan. Kalau waktu kita dipakai dengan amal soleh, dipakai untuk amal yang disukai Allah, besok lusa Allah memberikan yang terbaik ke kita. Maaf ya, ini kecanggihan, karena getar-getaran disangka saya ketabrak. Ini kalau tubrukan dia ngasih tahu lagi SOS, baru buk begitu, sangka saya tubrukan. Jangan terlalu soleh jam ya.
Jangan membuang waktu untuk hal yang membuat Allah tidak suka ke kita. Nanti masa depan kita siapa yang jamin? Jadi kalau takut masa depan jelek, ini waktunya saat ini. Jangan ngomong jelek. Ada juga seorang usia 80 tahun. Ustadz sehat, seger. Apa rahasianya? 2 aja rahasianya. Apa? 1, saya tidak mau marah kecuali untuk hal yang penting. Oh gitu. Yang kedua Ustadz, yang kedua dunia ini nggak ada yang penting gitu. Jadi nggak marah sama sekali. Lihat sepatu hilang ya udah, ngapain lagi mikirin yang hilang ya kan? Udah terjadi, ngapain kita capek-capek mikirin sepatu yang nggak ada? Qadarullah Pak. Astagfirullahaladzim. Ceritakan jangan ini. Saya punya sepatu kesukaan Pak. Ada yang ngasih biasalah, kalau yang bagus mau pemberian orang ya. Saya senang sekali sepatu ini, sampai ke masjid aja perginya pakai sepatu, biasanya pakai sendal. Ini enak sepatu nih, empuk. Lalu masuklah ke Madinah. Begitu juga di hati tuh ada perkataan, kenapa sih harus pakai sepatu, pakai sendal aja. Ini enak, bagus lagi. Dapat jadwal ke Raudoh, bawa tuh sepatu dimasukin tas. Keluar dari masjid, sepatu di mana? Ketinggalan di dalam. Gak mungkin bisa balik lagi, karena kan Raudohnya begitu. Aduh ya Allah, saya harus jalan di tempat panas kayak gini. Walaupun panas sekali itu, jauh lagi ke hotelnya. Alhamdulillah Allah menolong, di sana banyak juga sendal yang ketinggalan ya. Wah, saya gimana ini ya Allah? Ya Allah, niat saya pinjam ya. Dan dia juga nggak akan kembali ke sana, nggak mungkin ya kan? Karena di luar biasa kan kalau yang sendal-sendal bekas tuh dikumpulkan lalu dikarungin gitu. Niat pinjam ya Allah, mudah-mudahan yang punya sendal ini dapat pahala gitu, yang baik-baik aja lah ya, membahagiakan diri. Akhirnya saya pinjam buat ke rumah. Kenapa ini? Ya alhamdulillah sepatu kesayangan hilang. Mudah-mudahan yang nemunya juga ikut bahagia. Oh masa? Ayo kita ke toko. Tahu nggak? Pulang dari Mekah kemarin dapat 4 pasang tuh. Oh gitu kalau ridho tuh, tapi enggak, saya juga enggak niat sekarang ngilang-ngilangin sepatu. Oh terima kasih. Alhamdulillah. Mana jamnya? Masih ada waktu? Masih ya, dikit lagi ya. Sudahlah, jangan ribet hidup ini ya. Kawan-kawan, karena waktu yang kita jalan ini menentukan disyukuri atau tidak. Kalau kita meninggal besok, apa nih yang bisa kita bawa? Ini sekarang kesempatan kita tobat, ridho dengan yang ada, kita tobat, kita syukuri yang ada. Udah, kenapa kita harus merusak hidup kita dengan yang belum terjadi? Yang belum terjadi sepenuhnya dikuasai Allah. Pasrahkan ke Allah sambil kita sempurnakan ikhtiar sesuai kemampuan kita. Gak usah ragu, tidak boleh suudzon kepada Allah. Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita daripada kita. Dengerin. Katanya dolar makin naik, biarin. Punya juga enggak. Gimana menurut supaya dolar di bawah 10.000? Gini caranya ya, simpan dolar, taruh di atasnya 10 ribuan, langsung di bawah 10.000. Pusing-pusing amat. Katanya BBM mau naik, biarin. Kita menteri bukan, Pertaminyak bukan, jalanin aja. Jelas? Jangan ribet sama duniawi. Kita jalanin, kerudung bagus kena setrika bolong, gak apa-apa.
Yang penting kepala kita nggak kesetrika, nggak bolong. Kenapa sih semua jadi ribet? Ha? Kenapa? Dunia ini nggak ada apa-apanya. Semua ladang pahala. Allah yang ngasih buka, kadang disempitkan, kadang diambil. Sesuka Allah. Jalanin semuanya jadi pahala. Suami nggak mungkin cengar-cengir terus baik ke ibu, nggak mungkin. Dia 2 istri nggak mungkin. Nggak mungkin. Kadang ada menjengkelkan, syukuri ya Bu ya. Tapi suami saya ngorok, bersyukur. Masih ada yang ngorok ya kan. Berapa banyak yang ingin ada yang ngorok, nggak ada yang ngoroknya. Berapa banyak yang asalnya ngorok sekarang sudah tidak ngorok karena udah dikubur. Ada anak yang nyoret-nyoret dinding, syukuri. Berapa banyak orang yang pengen punya anak. Berapa lama sih nyoret-nyoret dinding? Syukurlah, syukur. Syukur ya Allah, terima kasih atas semuanya ini. Dihina mah gak ada apa-apanya. Syukuri penghinaan orang ke kita cetek dibanding kehinaan kita yang aslinya. Benar? Benar kan? Ada seorang istri dimarah suaminya. Kamu ini gimana sih jadi istri? Si istrinya teh bersyukur, alhamdulillah ya Allah, saya punya suami masih bisa marah. Apa ngeliatin? Tuh suaranya masih kedengeran, matanya bisa kedip, kumisnya masih tumbuh. Jadi sibuk ya bersyukur. Iyalah. Nanti gimana? Nanti tuh ada dalam kekuasaan Allah. Ada ibu-ibu punya anak autis, tiga-tiganya autis. Suaminya meninggal. Ibu, gimana kalau nanti ibu meninggal anak-anak ini? Ya anak-anak ini kan ciptaan Allah. Anak ini kan milik Allah. Anak ini kan Allah yang mendesain, yang mengurusnya setiap saat. Saya enggak ada, ya enggak apa-apa. Allah kan selalu ada. Allah pasti memberikan yang terbaik. Ndud dengan Isoh mungkin lagi nonton ini ya. Kakak beradik dua-duanya lumpuh. Isoh udah 46 tahun berbaring. Ndud sekitar 42 tahun. Pertama meninggal ibunya yang biasa masakin. Bapaknya kerja terus pulang ngasih makan, ngebersihin supaya bisa sholat. Bapaknya beberapa tahun yang lalu meninggal juga. Tinggal 2 lumpuh. Sekarang ada tetangganya, ada Ajid saudaranya, santri itu ngurus ini. Dengan sukacita mengurus. Tuh Allah mendatangkan siapapun. Dulu ada sahabat saya namanya Ato, almarhum sekarang udah wafat, beda setahun umurnya dengan AA. Beliau lumpuh, kakinya bengkok dari kecil. Dulu ke Darut Tauhid selalu ada di depan gitu pengajian. Suatu saat ditanya, Tok, gimana, apa yang diinginkan? Saya ingin punya anak. Loh, punya anak kan harus punya istri. Ya iya atuh, saya juga ngerti. Gimana, kenapa punya anak? Supaya saya ada yang ngedoain. Atau sekarang di rumah sama siapa? Sama emak. Nanti kalau emak meninggal gimana Tok? Ya ada Allah lah. Allah yang menciptakan saya, Allah yang ngurus saya. Pasti Allah yang ngejamin saya. Ibunya meninggal. Tapi sebelum meninggal ada seorang santri akhwat, Kustinah namanya. Saya siap jadi istrinya Kang Ato. Nikah, punya anak, barulah ibunya meninggal. Kontraknya kebanjiran, orang gak tega, dibayar, jadi dibeli, jadi punya rumah, punya bagus, punya anak, punya istri, pada lumpuh. Udah wafat beberapa waktu yang lalu. Beliau yakin aja, ibunya gak ada,
ada Allah, pasti yang ternyata didatangkan istrinya mudah bagi Allah. Satu lagi Kang Oges, mungkin sedang nonton juga Oges ini. Oges ini pemuda gagah, terserang satu penyakit jadi lumpuh total. Lumpuh total. Tangannya aja bergerak begini. Suatu saat diajak reunian, ketemu dengan teman SMA-nya dulu. Nikah. Sekarang punya anak. Loh, katanya lumpuh total. Kok punya anak? Ya kan istrinya udah punya anak ya sebelumnya. Udah, nggak usah rumit saudara. Nggak usah rumit. Itu bukan urusan saudara. Beres aja. Ya, setuju ya. Jangan berargu. Setuju ya? Beres. Ngapain segala dipikirin? Hidup teh lebih simpel, teh lebih sederhana, teh enak. Beneran Pak. Beneran enak. Punya motor beli 15 juta, sekarang dijual laku 10 juta. Pengennya laku 12 juta tapi nggak ada yang beli, ya udah tinggal jual we. Rezekinya segitu, tapi harusnya saya untung. Enggak, emang segitu, udah nggak usah rewel. Nanti gimana, nanti ada lagi. Rezeki itu ada lagi. Gak punya tabungan nggak apa-apa. Yang ngebagiin menjamin kita bukan tabungan, Allah Subhanahu wa taala. Saya lagi usaha, tetangga saya jadi rugi nih gara-gara ada yang tokonya jualannya sama dengan saya. Enak aja nyebut rugi ya enggak? Emang rezekinya sekarang segitu. Emang tiap bulan harus sama rezeki kita? Enggak harus sama. Sesuka Allah aja. Yang penting kerja tuh jadi amal, syukuri yang ada. Setuju? Saya udahan ya, setuju? Ya Allah, terima kasih, Masya Allah. Udah habis nih. Tuh gitu Ustadz Bobi, ada manfaatnya nggak ceramahnya? Sederhana, tapi kalau ilmu tauhid mah enak. Hidup ini lebih rileks, nyaman, nggak ribet, karena memang kita diciptakan itu untuk bahagia. Tadi sudah berapa ayat yang dihafalin? Oh, tapi saya nggak mau bikin menderita nih, takut stres. Ustadz, tolong kan Ustadz terus ngajarin Quran ya. Banyak yang sholat, tapi Fatihah aja nggak ngerti artinya. Doa Rabbik firli warhamni aja nggak paham. Makanya kalau ada yang nanya, ya Allah saya sudah sholat, ya sholatnya khusyuk enggak? Saya sudah tahajud. Tolonglah Ustaz, digelorakan membaca Quran dengan artinya. Banyak yang non-Islam jadi Islam gara-gara baca Quran artinya saja karena belum bisa. Karena baca Quran dengan bahasa Arab, kalau ikhlas kita dapat pahala, tapi kalau ditambah dengan artinya kita dapat hidayah, insya Allah ya. Mana yang mau syahadat? Ya, terima kasih. Siapa namanya? Lo Yanti Oktaviani, ya silakan. Dari mana? Ini kita ditayangkan tidak apa-apa? Atau mau secara pribadi? Nggak apa-apa? Diketahui yang menonton nggak apa-apa? Tolong ditanya baik-baik. Karena ada hak privasinya ya. Nggak apa-apa? Ya, baik. Oh ya, ibu rumah tangga. Apa kabar Ibu? Baik. Baik. Pertama kali ke sini? Iya. Pertama kali nginjak masjid. Pertama kali masuk masjid ya. Alhamdulillah. Kalau ya ketemu yang ini pertama kalinya? Iya. Ini. Oh, udah pernah lihat di TV. Oh,
Di TV zaman dulu ya. Ya dulu. Dulu bisa cerita apa yang membuat semangat menjadi seorang muslimah? Ya nggak tahu ini. Kalau nggak tahu juga nggak Ya apa. saya pengen cari ketenangan. Ya. Ya untuk mempersiapkan. Saya kan udah ada umur. Jadi saya takut tiba-tiba meninggal. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Oh, Jadi benar. maksudnya gini loh, untuk mempersiapkan kematian. Wah, ini keren ini. Karena hanya orang cerdas yang memikirkan kematian. Bukan masalah ranking, bukan masalah IQ yang disebut akyastu, aksarul lil mauti dzikra. Orang yang banyak mengingat mati, wa ahsanuhum, dan yang paling baik mempersiapkan kehidupan sesudah mati. Tuh Bu, bagus Ibu. Alhamdulillah, ini belum tentu pada ingat mati nih, cengar-cengir begini. Kalau saya mah takut mati karena belum siap. Oh gitu Bu? Makanya sekarang mau nyiapin diri. Oh Masya Allah. Ini menarik hadirin. Emang Ibu umur berapa sekarang mau pakai? 50 sih. 50 sih. Rencananya? Ya kalau bukan maksudnya, saya kan nggak tahu umur saya berapa lama. Sama. Ya bisa aja, bisa dan ini besok saya meninggal, saya nggak tahu. Oh gitu ya. Oh iya, ya saya setuju Bu. Maaf ya Bu. Ya, iya. Tapi ini sangat menarik hadirin. Saya kira takdir beliau ada di sini untuk mengingatkan kita. Jadi ngepas dong Bu dengan ceramah yang barusan ya. Banget. Pas banget ya. Alhamdulillah tidak ada yang Semua kebetulan. yang saya alamin pas banget. Oh gitu Bu. Jadi gimana jadinya? Sudah cerita panjang lebar. Oh jangan Bu. Nanti ikut stres. Pak Haris tahu sih, saya udah cerita semua. Oh iya. Alhamdulillah. Baik Ibu, terima kasih ya. Kita bersyahadat sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Jadikan saudari kami ini menjadi muslimah solehah, jadi istri solehah, ibu solehah, mujahidah solehah. Istiqomahkan ya Allah, jangan cabut nikmat iman Islam kami ini. Karuniakan husnul khotimah, taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Alhamdulillah. Ibu selamat ya. Masya Allah. Kalau ingin lihat orang yang nol dosanya dan juga nol kebaikannya, yang baru syahadat, Masya Allah. Semoga diisi. Ibu, 3 hal ini nasihatnya ya. 1, ibu harus banyak belajar dan sekuat tenaga mengamalkannya. Dan belajarnya bukan untuk dianggap pinter, bukan untuk dianggap hebat. Jangan. Saya belajar karena saya ingin dicintai Allah, selesai di sana. Lalu amalkan. Yang kedua, jangan lengket di hati ini duniawi. Ya, dunia boleh punya, tapi jangan lengket. Tenang aja tentang dunia ini. Yang ketiga, sibuklah memperbaiki diri. Ya, PDLT, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Insya Allah nanti ibu ditolong Allah lebih baik ya. Terima kasih. Sahabatku sekalian, tidak ada tanya jawab lah ya. Jangan mempersulit orang lain. Setuju?
Cuman Bapak sendiri yang setuju, Pak. Mau dikasih amalan, pokoknya mah amalan ini disuruh oleh guru saya, ya jangan berharap dari makhluk lah gitu. Ijhad fid dunya yuhibbukallah wajhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah terhadap dunia, Allah mencintaimu. Zuhudlah dengan apa yang di tangan orang, orang akan mencintaimu. Lihat dunia ini jangan pakai kagum, nggak usah kagum. Dunia ini cuman tempat mampir saja. Boleh, suka boleh, nggak pakai kagum. Adanya syukuri, ditahan sabar, diambil oleh Allah ridho. Jangan menilai kesuksesan orang dengan casing. Casing ini dibagikan oleh Allah tidak hanya ke orang beriman, ke penjahat juga dikasih. Jangan mengasosiasikan kesuksesan hanya dengan benda. Kalau kita sudah tidak kagum ke dunia, kita lebih enak. Jangan lengket dunia ini di hati, ya. Ingat rumus tukang parkir, banyak mobil tidak pernah sombong, ganti-ganti tidak takabur, diambil sampai habis tidak sakit hati, karena hanya titipan. Enggak boleh lengket di hati, ringan saja. Tuh itu. Terus yang tadi wajhad fima indanas, jangan ngarap apa-apa dari makhluk, percuma, bikin kita tidak bahagia. Kalaupun kita dikasih, izah kita turun. Jangan mau hutang budi ke makhluk. Kalau ada orang berbuat baik, balas. Jangan pengen ditraktir, pengen raktir. Jangan pengen diongkosin, jangan pengen dikirim pulsa. Usahakan jangan ngarep apa-apa dari makhluk. Kalau punya suami, jangan pengen disebut sayang. Udah, ibu ngomong sendiri aja, sayang. Sama kalau jadi suami, gak usah pengen dibukakan pintu, disambut, gak usah, bawa kunci sendiri. Kalau perlu bawa linggis, apa aja. Gak usah pengen disambut, kemudian disiapkan air hangat, minum, anduk. Mau ngapain? Kita bisa melakukannya sendiri, benar? Lakukan yang terbaik. Gak usah pengen dimuliakan orang, kita aja terus. Dan gak usah pengen dianggap jadi orang baik, gak perlu. Gak usah pengen dikagumi orang, gak ada. Gak usah pengen orang menghormati kita, enggak. Keperluan kita cuma satu, Allah ridho, udah selesai. Lakukan aja terus. Oh bahagia deh. WA enggak dibalas, enggak apa-apa, balas sendiri aja. Walaupun contreng biru udah 2 di atas online, enggak apa-apa. Dunia baik-baik aja enggak dibalas juga. Jadi merdeka hati ini, merdeka beneran. Aduh nikmat. Makin enggak berharap dari makhluk, makin bahagia. Dan makin datang apa yang lebih baik dari yang kita inginkan. Itu aja sih pesannya. Sambil kita baca Fatihah, sambil kita infak ya. Ada manfaatnya tidak? Coba saya nanya, kalau ada 2 lembar 120.000, kira-kira yang mana yang disedekahkan? Jujur. Ternyata 3 lembar 125, jadinya yang mana? 5. Keselip 4 lembar 127 2.000 ya. Ya terserahlah. Semua perbuatan akan kembali ke dirinya sendiri. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Saya mohon maaf suara begini. Ustadz Bobby dan tim sekali lagi terima kasih. Ustadz jauh lebih muda dari AA ya.
Kalau meninggal besok lusa, teruskan pengajian di sini ya, Masya Allah. Ini qadarullah biasanya banyak, tapi karena beberapa bulan absen Allah mendatangkan begini. Siapa yang Allah kehendaki pasti akan dapat ilmunya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bisa bantu Ustaz ayat kursi. Allah لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Hadirin, sejenak kita tundukkan hati kita. Kita tidak tahu berapa lama lagi umur yang tersisa ini. Tapi hari berganti hari, semakin dekat dengan saat ajal kita. Mungkin ada di antara kita yang masih beberapa puluh tahun, mungkin tinggal beberapa tahun, mungkin tinggal beberapa bulan, atau mungkin beberapa hari lagi kita berpisah dengan dunia ini. Sahabatku, andai saat kematian kita tiba, kita tidak bisa lari, tidak bisa diundurkan sekejap pun jua. Semoga saat malaikat maut menjemput, Allah sudah membuat kita siap. Semoga ketika ajal datang, Allah sudah mengampuni semua dosa kita. Semoga ketika malaikat maut mencabut nyawa ini, ibu bapak kita sudah memaafkan dan kita sudah berusaha memberikan yang terbaik.
keluarga ridho. Mudah-mudahan ketika dicabut nyawa, tubuh ini sudah bersih, tidak ada harta haram, daging haram. Mudah-mudahan sedang terbasuh air wudhu. Semoga Allah izinkan ketika dicabut nyawa, lidah ini bisa menyebut la ilaha illallah. Hadirin, banyak yang kita saksikan mati sebaliknya. Ada yang mati sedang berzina, ada yang mati di tempat maksiat, na'udzubillah. Semoga akhir hidup kita husnul khotimah. Kalau tubuh ini sudah terbaring menjadi mayat, kita jarang membayangkan tubuh ini sudah kaku. Andai sudah terbaring, terbujur kaku, kening ini tidak akan lagi bisa bersujud. Kalau kita sudah mati, tidak ada lagi nikmatnya sujud, tidak ada lagi nikmatnya tahajud. Kita tidak lagi merasakan nikmatnya bermunajat. Mata terpejam, tidak lagi bisa menikmati Al-Quran. Mulut sudah terkatup, tidak lagi bisa menyebut nama Allah. Tidak ada lagi tasbih, takbir, tahmid. Tangan sudah kaku, tidak lagi bisa membelai anak, cucu. Tidak lagi bisa bersedekah. Kaki sudah kaku, tidak lagi melangkah ke masjid. Kalau sudah mati, tidak lagi kita bermajlis ta'lim seperti ini. Mudah-mudahan jasad kita dibersihkan oleh orang yang ikhlas. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa mengurus jasad kita dengan baik, dikafani dengan kafan yang halal, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mengizinkan orang-orang banyak yang mensolatkan jenazah kita dengan ikhlas. Kenanglah saat kita diusung ke liang lahat, tidak ada yang dibawa. Dunia ini tidak ada yang dibawa. Yang siang malam kita cari, masukkan ke kubur, dimiringkan ke kiblat. Kenanglah saat kain kafan di wajah kita disentuhkan, dibuka, disentuhkan wajah ini ke tanah. Papan ditutup di sekitar tubuh. Tanah pun mulai menimbun, gelap, sendiri. Sesudah kubur kita penuh, nisan atas nama kita dipasang di atas. Tidak lama satu persatu orang-orang meninggalkan kuburan kita. Mungkin yang tersisa hanya orang-orang yang paling mencintai kita. Tapi itu pun tidak lama, pasti pulang ke rumah. Demi Allah kita akan sendiri di sini. Malaikat kubur pasti datang. Kita harus siap, hadirin. Semua perbuatan kita akan kembali. Mana bekal kita? Salat kita tidak pernah khusyuk. Astagfirullah. Sedekah kita hanya sedikit. Amal kita jarang yang ikhlas. Tapi dosa kita melimpah ruah. Seperti apa kubur kita? Na'udzubillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya karim, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qoblal maut,
wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min azabil qabr wa na'udzubika min fitnatin nar. Ya Allah, tolonglah ya Rabb, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar umur yang berkah, umur yang Kau ampuni, umur yang Kau persiapkan dengan amal yang Kau ridhoi. Jadikan hari-hari yang tersisa ini seluruhnya hanya untuk-Mu ya Allah, hanya di jalan-Mu, hanya karena-Mu. Jangan biarkan kami berpaling dari-Mu ya Allah. Jangan biarkan kami mengkhianati-Mu. Jangan biarkan kami menjauhi-Mu. Jadikan apapun yang kami lakukan benar-benar hanya karena-Mu, hanya di jalan-Mu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Jadikan sisa umur ini bisa membahagiakan orang tua ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan sisa umur ini bisa mengantarkan keluarga kami, keluarga yang Kau ridhoi. Kumpulkan di dunia mulia, kumpulkan di sorga-Mu seluruhnya ya Allah. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar umur yang terpelihara dari kehinaan, dari kemaksiatan, dari apapun yang Engkau haramkan, dari segala kejahatan, kedoliman. Allahumma rzuqnal istiqamah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Karuniakan kepada kami istiqomah. Ya Allah, berkahi negeri kami ini ya Karim. Karuniakan para pemimpin yang takut padamu, para pemimpin yang jadi tauladan kebaikan, para pemimpin yang membawa kemaslahatan bagi agamamu, bagi umatmu. Kami berlindung kepadamu dari siapapun yang membuat kami lalai darimu. Allahumma a'izal Islam wal muslimin, Allahumma ansur mujahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikan siapapun yang dalam kesulitan Kau berikan jalan keluar. Yang belum mendapatkan jodoh Kau karuniakan jodoh terbaik. Yang dililit hutang Kau lepaskan dan Kau cukupi dengan rezeki yang halal barokah. Ya Allah, yang berhajat Engkau kabulkan hajat yang maslahat dunia akhirat. Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana. Rabbana taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan Ustadz Bobby jadi ulama yang Kau berkahi. Panjangkan umurnya, penuhi dengan kebaikan. Karuniakan hati yang penuh keikhlasan dan keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak Ibu, saya mohon maaf, mohon doa. Sampai jumpa bulan depan kalau ada umur. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.